Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sangat sejuk ini tidak ada kata yang bisa kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Pada hari ini kita masih diizinkan untuk bertatap muka, bersilaturahmi, dan kita masih bisa berkumpul di sini untuk mendengar satu dua hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada kekasih hati kita, teladan kita, contoh kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa selalu istiqamah untuk berjalan di bawah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti semuanya kita bertemu dengan Allah. Mohon maaf teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, ini saya hari ini lupa sebenarnya. Ya. Saya tadi subuh ke masjid, kemudian seperti biasa kita duduk di masjid, belajar sampai datangnya waktu duha. Saya masih belum ingat hari ini hari Sabtu, jujur saya belum ingat hari ini hari Sabtu. Kemudian kami ngopi, Ustaz, sama beberapa pengurus BKM, sama teman-teman di masjid. Kami ngopi di Simpang Remi sampai hampir jam 8. Baru ingat, Masya Allah hari ini hari Sabtu, saya harus datang ke sekolah. Jadi belum sempat pulang ke rumah, belum sempat ganti baju, dan mohon maaf keadaannya seperti ini, Ustaz. Jadi nampaknya ini Ustaz kayak mau ke masjid gitu ya. Emang pulang dari masjid, Ustaz? Ya, jadi belum sempat ganti baju, belum pulang ke rumah, dan langsung ke sini. Baru ingat, Masya Allah ternyata hari ini hari Sabtu dan kita harus berhadir di sini. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah masih diingatkan daripada benar-benar lupa jam 9 nanti baru ditelepon gitu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dengan salah satu ulama kebanggaan kita, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, dengan salah satu karya beliau yang luar biasa, Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain beliau nabi kita, beliau juga guru kita. Maka dalam beberapa cara beliau mengajar kepada para sahabat, ini bisa kita praktekkan, bisa kita pelajari, bisa kita tiru, ya, dan bisa kita contohkan kepada anak-anak kita, bisa kita contohkan kepada peserta didik kita. Dan salah satu metode Rasulullah SAW dalam mengajar adalah beliau selalu menjawab pertanyaan sesuai dengan penanya, sesuai dengan
Gunanya. Yang ada kitabnya boleh dibuka Ustaz. Makanya seringkali kita lihat di dalam hadis itu ada orang kadang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu pekerjaan yang paling baik? Apa itu amal yang paling baik? Kemudian beliau menjawab bahwasanya amal yang paling baik itu adalah salat tepat pada waktunya. Lalu di lain hari datang lagi sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, apa itu amalan yang paling baik? Kemudian beliau menjawab bahwasanya amalan yang paling baik adalah jihad fi sabilillah. Kemudian besoknya datang lagi orang bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Kemudian Nabi menjawab bahwasanya amalan yang paling baik itu adalah berbakti kepada orang tua. Besoknya datang lagi bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling baik? Amalan yang paling baik adalah engkau taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya setiap orang yang datang, walaupun dengan pertanyaan yang sama, tapi beliau memberikan jawaban yang berbeda-beda. Yang satu, ayu amalin afdal, yang paling afdal apa Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Yang paling afdal apa Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Yang paling afdal apa wahai Rasulullah? Bersedekah. Yang paling afdal apa, dan seterusnya. Ya. Jadi Nabi bisa melihat bahwasanya penanya pertama lebih mudah bagi dia untuk salat di awal waktu, maka itulah jawaban yang paling baik untuk dia. Bukan jihad fisabilillah, mungkin dia tidak mampu untuk berjihad. Yang kedua, amalan yang mungkin lebih mudah bagi dia adalah berjihad, ya, bukan yang lain-lain. Maka dijawab sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri-sendiri, ya. Maka kan kita juga sama seperti itu. Anak-anak yang mungkin tinggalnya di mana paling jauh Ustadz kita ini? Yang datangnya dari Trom misalkan, atau alur nyamuk misalkan, itu berbeda dengan mereka-mereka yang tinggal di Payabujuk Sleman. Berbeda dengan mereka yang mungkin tinggal di Kampung Jawa, yang tinggal di Kuala. Ya, ini pola pikir mereka berbeda dengan anak-anak yang tinggal di Karanganyar misalkan, yang tinggal di Gedubang Jawa dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Maka Rasulullah selalu menjawab sesuai dengan orang yang bertanya, ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam itu menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya. Beliau telah mengajarkan banyak hal tentang syariat, hukum dan petunjuk dalam agama ini dengan cara menjawab pertanyaan dari para sahabatnya. Dengan cara menjawab pertanyaan dari para sahabatnya, karena proses bertanya dan menjawab itu salah satu komunikasi yang paling penting, Ustaz. Bertanya dan berjawab. Salah satu komunikasi yang penting saat ini adalah bertanya dan berjawab, dan menjawab. Kalau kita tidak ditanya, berarti tugas kita untuk bertanya. Kalau kita tidak ditanya, maka kita harus bertanya dalam hal apapun. Ini komunikasi. Komunikasi kita dengan anak-anak ini kita mulai dengan pertanyaan demi pertanyaan. Bagaimana hari ini? Sudah makan apa belum? Belajar apa tidak? Tadi sholat atau tidak? Kemarin puasa atau tidak? Dan sebagainya. Dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan antara kita dengan anak-anak kita. Antum kebayang nggak kita duduk dengan orang tua kita, bapak kita ini duduk berdua dengan bapak kita, itu diam-diam. Si bapak nggak nanya sama kita, kita pun nggak nanya sama bapak. Ini diam aja. Ataupun dalam rumah tangga, pasangan, suami tidak bertanya kepada istri, istri tidak bertanya kepada suami. Tidak ada komunikasi melalui pertanyaan. Ya. Maka ditanya, Ustaz, walaupun tidak penting mungkin ya. Ditanya walaupun sudah nggak penting.
kira-kira gas sudah habis apa belum, misal gitu ya. Tanya, pempes sudah habis apa belum? Nah, jadi ada komunikasi. Silakan dibuka di halaman 205. Kita sudah sampai di hadis yang ke-81. Ustaz, saya pinjam dulu kitabnya ya. Di hadis 81. Al-Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan, dan redaksi di sini adalah milik Abu Dawud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanan al-aslamiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang fulan al-aslami. Ya, Nabi mengutus beliau ke suatu daerah, mengutus beliau untuk melaksanakan suatu tugas. Wa ba'atha ma'ahu bisamani asyrata badanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim bersamanya 18 unta untuk dijadikan hewan kurban. Samani asyrata badana. Ya. Rasulullah mengirimkan fulan, lalu juga mengirim bersama si fulan ini 18 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban. Faqala, sebelum mereka berangkat, si fulan ini bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ini pertanyaannya, ya. Ara'aita in uzhifa alayya minha syai'un? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Ara'aita, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? In uzhifa alayya minha syai'un, jika sebagian dari unta-unta yang ingin dikorbankan ini itu kelelahan dan tidak mampu untuk berjalan. Ini ada 18 ekor unta. Sebelum mereka berjalan, maka fulan bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat Anda jika suatu saat nanti di dalam perjalanan salah satu dari 18 unta ini itu kelelahan, mereka capek dan mereka akan mati. Untanya kelelahan, untanya capek, dan untanya akan mati. Apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah? Ini dia bertanya. Dan yang menariknya adalah bagaimana cara fulan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan ara'aita. Tidak ditanya dengan kaifa, bagaimana wahai Rasulullah. Tidak ditanya dengan pertanyaan yang umumnya, berapa, kam, bagaimana, ya. Tapi dengan ara'aita, bagaimana pendapat Anda. Ini yang menjadi perhatian kita di sini. Bagaimana pendapat Anda. Dengan adanya seseorang yang bertanya kepada kita, bagaimana pendapat Anda, selain dia ingin bertanya, selain dia ingin mendapatkan satu informasi, dia juga ingin menghargai kita. Ya. Dia ingin menghargai kita. Bagaimana pendapat Anda?
Berarti dia bertanya bagaimana pendapat kita, bagaimana opini kita, bagaimana pandangan kita, yang tidak hanya dibatasi ini berapa, ini yang tidak hanya dibatasi ini di mana, tidak hanya dibatasi jam berapa, tidak, tapi bagaimana pendapat kita. Jadi kita bebas mengeluarkan opini kita, mengeluarkan pendapat kita, sudut pandang kita dan sebagainya. Ya. Dan beginilah caranya dia menghargai Rasulullah. Ya. Maka untuk seseorang yang usianya di atas kita ataupun kedudukannya di atas kita, ya, maka alangkah baiknya kita gunakan pertanyaan yang seperti ini. Ar-ra'aita, bagaimana pendapat Anda? Kita ngobrol nih sama orang tua, ya. Maka pertanyaan yang paling baik kita tanyakan adalah bagaimana pendapat ibu misalkan. Ya. Contoh nih, Bu misalkan, kakak mau ikut tes PNS misalkan. Bu, abang mau ikut tes P3K misalkan. Tapi penempatannya itu di Kalimantan, penempatannya itu di Irian, di Papua dan sebagainya. Bagaimana pendapat ibu? Bagaimana pendapat ibu? Jangan langsung ditanya boleh atau tidak, boleh atau tidak, Bu. Ya. Tapi tanya bagaimana pendapat Anda. Kita ngobrol dengan pimpinan, bagaimana pendapat antum? Oh, ini ada satu masalah nih, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana pendapat antum? Berarti kita dihargai. Yang pertama, ya, kita dihargai karena kita diminta pendapatnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita dibutuhkan di situ. Kita dibutuhkan ilmunya. Maka Fulan bertanya kepada Nabi, "Ara'aita, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah?" Ya. Jadi komunikasi itu penting, pertanyaan itu penting, tapi bagaimana cara kita bertanya itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting. Antum misalkan ya, para zaujah misalkan, mau keluar, Abi mana yang bagus misalkan, Umi pakai baju yang warna kuning atau pakai warna merah misalkan. Tanya bagaimana pendapat Abi misalkan. Dan bapak-bapak itu merasa sangat dihargai. Oh, ternyata bahkan untuk hal yang sangat kecil pun kita ini dihargai. Jangan tanya warna ini bagus atau tidak, warna ini boleh atau tidak. Enggak. Bagaimana pendapat antum? Bagaimana pendapat Abi misalkan. Ya walaupun betul nanti ujung-ujungnya yang dipakai warna hitam gitu kan. Tapi paling tidak kita tanya pendapat. Ya. Ataupun kepada anak-anak kita. Ya. Sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk penghargaan kita kepada mereka, itu kita tanya bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapat kamu tentang hal ini, bagaimana pendapat antum tentang hal ini, bagaimana pendapat antum tentang hal ini. Jadi bukan iya ataupun tidak, ini boleh ataupun tidak, ini haram ataupun halal dan sebagainya. Tanya pendapat. Dengan seperti itu orang yang ditanya merasa sangat-sangat dihargai. Ya. Jadi beliau tanyakan, ara'aita in uzhifa alayya minha syai'un. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda seandainya dari 18 unta ini di dalam perjalanan nanti ada yang kelelahan, ada yang kecapean, atau mungkin ada yang mati. Dia nggak nanya, wahai Rasulullah boleh nggak kami sembelih ini, karena ini bab sembelih ini, boleh nggak kami sembelih untanya. Dia nggak nanya seperti itu. Bagaimana pendapat engkau wahai
Wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, tanharuha. Seandainya di antara 18 unta tadi itu ada yang kecapean, ada yang kelelahan, atau mungkin ada yang hampir mati, maka sembelihlah. Ya, tanharuha. Perhatikan, si fulan tidak bertanya, wahai Rasulullah, boleh nggak kami sembelih? Walaupun arah pertanyaannya itu ke sana. Ya, arah pertanyaan itu ke sana, dia ingin sembelih, tapi tidak ditanya, boleh nggak wahai Rasulullah kami sembelih? Ya. Tapi pertanyaannya, ar-ra'aita, bagaimana pendapat Anda, wahai Nabi? Bagaimana pendapat Bapak misalkan? Pak, misalkan ya, kita tanya nih, abang mau nikah Pak sama si fulan, bukan si fulan, sama si fulanah gitu ya. Abang mau nikah sama si fulanah. Jangan ditanya, boleh nggak Pak gitu. Tapi bagaimana pendapat Bapak? Bu, adik dilamar sama fulan. Bagaimana pendapat Ibu? Jangan langsung ditanya, boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Maka Nabi menjawab, tanharuha, maka sembelihlah. Tapi jangan semua, ya. Khusus unta-unta yang memang sudah kelelahan, yang sudah capek, yang mungkin dia akan mati. Summa tasbuhu na'alaha fi damiha. Setelah disembelih, kemudian celupkan sepatunya pada darahnya. Sepatu siapa ini? Sepatu fulan? Bukan, sepatu untanya. Ambilkan tapak unta tersebut, kemudian celupkan. Tasba'u na'alaha fi damiha. Kemudian celupkan pada darahnya. Summa dharibha ala safhatiha. Kemudian pukulkan sepatunya pada punuknya. Artinya bukan dipukulkan, ambil sepatunya, kemudian basahi sepatu itu dengan darahnya, kemudian stempel di untanya. Ini unta yang sudah kelelahan, ini yang sudah kecapean, ini yang sudah mau mati. Diberikan tanda dengan darahnya sendiri. Ini yang sudah disembelih. Ya. Ambil sepatunya, celupkan ke darahnya, kemudian stempel di punuk unta. Punuk unta, apa itu punuk unta? Apa namanya? Ya punuk unta lah. Ya. Ala safhatiha. Ya. Ala unuqiha. Unuk atau ala unuqiha. Dalam sebagian ini dinamakan dengan unuk. Punuk unta itu namanya unuk. Punuk unta itu ada berapa Ustaz? Ada 2. Ada nggak unta yang punuknya cuma 1? Ada ya? Atau dia 2 tapi yang satunya kecil gitu? Ya. Dia punuk unta, dia itu ada 2. Ya. Maka celuplah kepada salah satu ala safhatnya, pada salah satu punuknya unta tersebut. Makanya di dalam Al-Quran, ini menarik sekali. Itu ada istilah, salah satu wakaf namanya wakaf mu'anaqah. Itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Di situ ada wakaf namanya wakaf mu'anaqah, wakaf titik 3. Ya. Apa itu namanya? Wakaf mu'anaqah. Padahal ta'anuq mu'anaqah itu artinya punuk unta. Ya, itu punuk unta. Artinya wakaf titik 3 tersebut dia seperti punuk unta. Nggak mungkin ada 1, dia pasti ada 2. Wakaf titik 3 itu nggak mungkin dia ada 1, dia pasti ada 2. Pasti ada pasangannya. Makanya dinamakan ta'anuk. Ta'anuk itu berpasang-pasangan. Ya. Orang yang jomblo
itu dinamakan a'zaf. A'zam. Nah, bukan azam, azam ya. Sedangkan orang yang berpasang-pasangan itu dinamakan ta'anuk ataupun mu'anaqah. Dia selalu berpasang-pasangan, seperti tanda-tanda waqaf, seperti punuk unta dan sebagainya. Ya. Summa dribha ala safhatiha, ambilkan darahnya sedikit, kemudian berikan tanda pada unta yang sudah disembelih. Wala ta'kul minha, dan janganlah kamu dan anggota rombonganmu memakan sebagian darinya. Wala ta'kul minha anta wala ahadun min ahlika min ahli rufqatika. Nah. Kemudian Nabi menjawab pertanyaannya lagi, wahai Rasulullah, bagaimanakah unta yang sudah disembelih tadi, apakah boleh kami makan ataupun tidak? Lalu Nabi menyampaikan, wala ta'kul minha, jangan kalian makan unta-unta yang sudah disembelih itu, ataupun kalian makan, ataupun rombongan-rombongan kalian ataupun anggota keluarga kalian tidak boleh memakan unta-unta yang telah disembelih itu. Ya. Maka antum lihatlah bagaimana cerdasnya Fulana al-Aslami itu bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang memberikan ruang kepada Nabi untuk menjawab itu terserah Nabi. Ya kan? Kalau ditanya berapa misalkan, berarti jawabannya itu hanya sebatas angka-angka saja, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau ditanya kapan, maka jawabannya hanya sebatas waktu saja, jam sekian, jam sekian. Kalau pertanyaannya di mana, itu hanya sebatas tempat saja. Tapi ketika kita bertanya bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapat antum, Ustazah misalkan, kita sudah jam 12 ini, bagaimana pendapat Ustazah gitu ya. Oh kita istirahat gitu dan sebagainya ya. Ini memberikan ruang kepada orang yang menjawab ya. Maka dari sini kita belajar, terutama kepada orang-orang yang mungkin lebih tua dari kita, ataupun orang-orang yang mungkin lebih mulia dari kita, ataupun orang-orang yang berada di atas kita, pimpinan-pimpinan kita, suami kita, orang tua kita dan sebagainya, maka patut diberikan pertanyaan yang modelnya seperti ini. Ara'aita, bagaimana pendapat kita? Ini sering ditanya kepada anak-anak ini. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Maka dia akan bercerita ke sana kemari. Mereka akan bercerita. Dulu kami pernah di suatu kelas, ada satu ustadz kami. Di awal pertemuannya, saya lupa pelajarannya nahwu ataupun saraf, nggak tahu. Yang jelas pertanyaannya itu tidak sesuai dengan pelajaran pada saat itu. Ustadz ini mengatakan, kalian keluarkan selembar kertas. Kalian keluarkan selembar kertas, kemudian tuliskan di atasnya bagaimana pendapat antum, bagaimana pendapat kalian tentang kehidupan kalian sendiri. Jadi mereka masing-masing bercerita tentang kehidupan mereka, bercerita tentang keluarga mereka, bercerita tentang teman-teman mereka, itu semua di kertas itu. Bagaimana pendapat saya tentang orang tua seperti ini, tentang teman-teman kawan-kawan seperti ini, tentang sekolah seperti ini. Terus mereka bercerita. Dan dari lembaran-lembaran itu, ustadznya paham bagaimana pribadi anak demi anak. Oh, si fulan ini ada di sini, si fulan ini seperti ini, si fulan ini seperti ini, si fulan ini seperti ini. Dari cara dia bercerita. Bahkan anak yang sangat pendiam pun dia akan bercerita di kertas itu. Oh, si anak ini dia temannya sedikit, si anak ini ada masalah dengan keluarganya.
Bahkan dia tahu orang tua yang bermasalah dari anak-anaknya. Kan gitu, Ustaz. Kalau untuk korek-korek itu dari anak-anak itu tahu kita bagaimana keadaan orang tuanya. Oh, dia ada masalah dengan mamanya, dia ada masalah dengan ayahnya dan sebagainya. Ya. Dari pertanyaan yang sangat sederhana ini, ya. Maka mudah-mudahan bisa kita contoh, mudah-mudahan bisa kita belajar, bisa kita teladan dari bagaimana interaksi fulan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Nomor 82. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna nakhafu an nalqal aduwa ghadan." Bahwasanya Rafi' dia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inna nakhafu an nalqal aduwa ghadan." Kami khawatir wahai Rasulullah, besok akan bertemu dengan musuh. Kami takut wahai Rasulullah, besok kami akan berhadapan dengan musuh-musuh kami. Walaisat ma'ana muda. Dan ketika kami bertemu dengan musuh-musuh kami, sementara kami tidak memiliki sebilah pisau. Ya. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan alat apa saja untuk menyembelih yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, maka makanlah hasil sembelihannya. Ini maksudnya apa? Dia bertanya tentang musuh, tiba-tiba Nabi menjawab tentang sembelihan. Apakah musuh-musuh kita itu sembelihan-sembelihan? Kan enggak. Apakah musuh kita itu hewan-hewan? Kan tidak. Ya. Jadi Rafi mengatakan, seandainya kita berada dalam satu situasi, ketika dalam peperangan ataupun dalam perjalanan, sedangkan kami tidak memiliki makanan dan kami harus makan wahai Rasulullah. Kami harus makan. Bekal makanannya sudah habis. Dan kami harus berburu hewan untuk dimakan. Dan kami tidak memiliki barang-barang yang bisa kami gunakan untuk menyembelih hewan hasil tangkapan kami tersebut. Bagaimana Rasulullah? Ya. Walaisat ma'ana muda, dan kami tidak memiliki pisau, kami tidak memiliki parang, kami tidak memiliki kapak untuk menyembelih hewan-hewan tersebut. Bagaimana wahai Rasulullah? Boleh nggak kami menyembelihnya dengan panah misalkan? Boleh nggak kami menyembelih dengan sesuatu yang tumpul misalkan? Boleh nggak? Dan terus sebagainya. Dia bertanya, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, ya, memberikan jalan keluar, meringankan kepada mereka bahwasanya boleh kok kita makan, ya, boleh seandainya kita tidak memiliki pisau, ya, dengan alat apa saja yang kita gunakan. Kita punya panah, maka kita sembelih dengan panah. Kita punya kayu misalkan, maka disembelihnya dengan kayu, ya, yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah, ya, dan disebut nama Allah, ya. Akan tetapi pada barang tersebut dzukira smullah, disebutkan nama Allah di sana. Ketika kita sembelih dengan pisau, di sana disebutkan nama Allah. Ketika kita berburu dengan panah dan sebagainya, maka di panah tersebut kita sebutkan nama Allah.
dan itu sudah boleh dimakan. Yang penting kita sebut nama Allah, Bismillah misalkan, maka itu sudah boleh dimakan. Laisa sinna wa zufra, laisa sinna wa zufura, kecuali dengan menggunakan gigi dan kuku. Boleh dengan panah dan sebagainya yang bisa mengalirkan darah, tapi tidak boleh dengan gigi ataupun tidak boleh dengan kuku. Walaupun kadang gigi kita itu tajam, gigi taring kita tajam, dan kuku-kuku itu juga tajam. Wasa'uhaddithuka, dan Nabi sampaikan bahwasanya aku akan menjelaskan kenapa tidak boleh dengan gigi, kenapa tidak boleh dengan kuku. Kenapa tidak boleh dengan kuku. Amma sinnu fa'azmun wa amma zufuru famudal habasyati. Dan adapun gigi, dia itu adalah bagian dari tulang, dia seperti tulang. Sedangkan kuku adalah alat penyembelihan orang Habasyah, alat penyembelihan orang-orang Nasrani, ya, alat penyembelihan orang lain, ya. Nah, si fulan ini, Rafi ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami bertemu dengan musuh? Tidak ada satu kata pun di dalam pertanyaannya yang menyebutkan hewan-hewan sembelihan, tidak ada. Ya, tidak ada. Dan Rafi tidak menjelaskan, tapi Nabi tahu maksudnya kemana. Maka yang Nabi jawab itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si Rafi ini. Ya kan, Nabi sudah tahu. Oh, ternyata Rafi bertanya bagaimana kalau nanti suatu saat ingin menyembelih hewan, akan tetapi dia tidak memiliki pisau. Maka Nabi menjelaskan tentang hewan-hewan sembelihan. Nabi sampaikan kalau seandainya tidak memiliki pisau dan kita dalam keadaan sedang berburu, dalam keadaan perang, dalam keadaan safar dan sebagainya, maka boleh dengan panah atau apapun yang bisa mengalirkan darah, kemudian makanlah. Akan tapi syaratnya satu, samillah, ya, wa dzukirasmullah, atau sebutlah nama Allah, bismillah. Maka kita juga seperti itu, ya. Ini kita makan apa namanya, ada ayam MFC misalkan, ada ayam MFC, kita nggak tahu nih halal apa enggak, disembelih apa tidak, wallahu alam. Maka ketika kita makan itulah samillah, maka kita ketika makan itu kita baca bismillah. Kecuali kita melihat dengan mata kepala sendiri, kita pergi ke tempat dipotongnya ayam dan kita melihat benar-benar dengan jelas ini dipotongnya nggak benar, nggak disebutkan bismillah, maka beli di tempat yang lain, kan kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada di situ, cukup samillah, cukup sebutkan nama Allah. Apakah hanya samillah? Boleh selain Allah, boleh. Kita mau nama Allah itu kan banyak. Kita mau makan, mau minum tidak hanya bismillah, boleh Ar-Rahman misalkan, Ar-Rahim misalkan, tapi lebih umumnya kita pakai bismillah, ya. Jangan bismillahirrahmanirrahim, itu baca Quran. Nah, ya. Ini kalau makan cukup samillah, bismillah, ya. Nah, dari pertanyaannya kita tahu bahwasanya Rafi ini itu tidak membatasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaannya, ya. Ya. Beliau tanyakan, inna nakhafu an nalqal aduwwa ghadan wa laysat ma'ana muda. Jadi beliau tidak tanyakan bagaimana wahai Rasulullah, beliau tidak tanyakan kenapa dan sebagainya, tapi beliau berikan
Nabi kesempatan untuk menjawab dengan jawaban yang seluas-luasnya, dan Nabi pun dalam menjawab itu menjelaskan, ya. Tidak hanya menyebutkan kuku, tidak hanya menyebutkan gigi, tapi juga menyebutkan alasan dibaliknya. Kenapa kuku ini tidak boleh? Kenapa gigi ini tidak boleh? Beliau menyebutkan alasannya. Maka kita ketika berhadapan dengan anak-anak kita, mungkin penting bagi kita untuk menyebutkan alasan dibalik sebuah larangan itu, alasan dibalik sebuah perintah itu. Nah, ini nggak boleh. Ya. Sebelum ditanya kenapa nggak boleh Ustadz, itu kita jelaskan dulu. Nggak boleh karena begini. Nah. Ini seperti ini boleh. Sebelum ditanyakan kenapa diperbolehkan, itu kita jelaskan dulu alasannya kenapa diperbolehkan. Oh, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 misalkan nggak boleh bawa motor ke sekolah. Gitu ya. Maka kita jelaskan kenapa tidak boleh. Oh, boleh memakai mukena yang berbagai macam warnanya, misalkan berbagai macam ragamnya. Maka dijelaskan alasan kenapa diperbolehkan. Maka beginilah Rasulullah SAW. Beliau ketika menyebutkan sesuatu, apakah itu hal yang diperbolehkan ataupun hal yang tidak diperbolehkan, kadang beliau menyebutkan alasan-alasan di belakangnya. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini boleh? Ya, jadi orang nggak banyak nanya lagi gitu. Ya, nggak banyak nanya lagi. Kenapa seperti ini? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa itu tidak boleh? Kenapa ini tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Sebagainya. Sudah ada penjelasan. Sudah ada penjelasannya. Ya. Baik. Ya. Jadi ini. Jadi di hadis yang sebelumnya kita mengajukan pertanyaan dengan kalimat ara'aita. Bagaimana pendapat antum? Tanya sesama teman, bagaimana pendapat antum? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat bapak? Bagaimana pendapat ibu? Bagaimana pendapat kamu dan sebagainya? Kemudian di hadis selanjutnya di situ ada penjabaran kenapa ini dilarang dan kenapa itu tidak dilarang. Kenapa ini diperbolehkan? Kenapa itu tidak diperbolehkan? Ya. Kenapa tidak boleh dengan kuku? Maka penjelasan Nabi, kuku itu adalah alat penyembelihan orang Habasyah. Kenapa tidak boleh dengan gigi? Ya, maka penjelasan Nabi karena gigi itu dari tulang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang terakhir, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan, sedangkan redaksinya milik Al-Bukhari, dari Abu Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Nabi SAW lalu aku bertanya bahwasanya Abu Sa'labah Al-Husaini radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan Rasulullah, dia mendatangi Rasulullah, kemudian bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitabi. Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di wilayah orang-orang ahli kitab. Ya, kami tinggal di satu daerah yang mayoritasnya ahlul kitab, atau sekarang ini mungkin kita tinggalnya di daerah-daerah yang mayoritasnya non muslim. Ya, kita S2 misalkan, kuliah S2 kemana? Ke Korea. Ya. Korea Utara atau Korea Selatan yang bisa kuliah? Utara. Korea Utara ya. Ke Korea Utara. Kita kuliah ke Korea Utara yang mayoritasnya non muslim. Kita kuliah ke Taiwan. Ya. Teman-teman saya banyak yang kuliahnya ke Taiwan. Ya. Dan non muslim. Ya.
Inna bi ardi qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya kami tinggal, kami berdomisili di satu daerah yang mayoritasnya ahlul kitab. Afana qulu fi aniyatihim. Apakah kami boleh makan di dalam bejana-bejana mereka? Apakah kami boleh makan di tempat-tempat makan mereka? Apakah kami boleh makan di resto-resto mereka? Ya kan? Di resto mereka. Saya punya ibu kos dulu ketika kuliah, tapi non muslim, orang Koptik, tapi baiknya luar biasa, baik sekali. Orang Koptik. Apakah kami diperbolehkan makan dari bejana-bejana mereka? Wa bi ardi saydin asidu bi qusi wa bi kalbi alladhi laysa bi muallimin wa bi kalbil muallimi fama yasluhu li. Yang pertama, beliau ini bertanya bagaimana hukumnya kami makan di bejana orang ahlul kitab yang mungkin mereka di sana mereka makan apa namanya, makan hewan-hewan yang diharamkan bagi kita, ya, makan babi misalkan, ya, di bejana tersebut, dimasak di situ di bejana tersebut, apakah boleh kita pakai lagi, ya? Ataupun au bi ardi saidin, atau kami tidak berada di tempat yang mayoritasnya non muslim, tapi kami berada di daerah perburuan, bisaidin asidu biqusi wa bikalbil ladzi laysa bimuallimin wa bikalbil muallimi fama yasluhuni. Ataupun kami sedang berada di daerah perburuan, ya. Lalu kami berburu dengan busur-busur kami, biqusi wa bikalbi, ataupun kami berburu dengan anjing kami, ya. Baik ada anjing yang mereka sudah terlatih untuk berburu, ataupun ada anjing yang mereka belum terlatih untuk berburu, ya. Ini halal ataupun tidak? Dia bertanya kepada Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, amma ma dzakarta min annaka bi ardi ahlil kitabi fala ta'kulu fi aniyatihim. Yang pertama kata Rasulullah, adapun ketika kalian berada di daerah yang mayoritasnya non muslim, ya, maka janganlah kalian makan menggunakan bejana-bejana mereka. Ya. Karena barangkali di tempat tersebut mereka sudah pernah memasak babi, ataupun di dalam gelas-gelas mereka itu mereka pernah minum khamar, ya. Karena babi dan khamar itu ainnya sudah najis, ya. Jadi apapun bentuknya, bagaimanapun kita, itu ainnya sudah najis. Walaupun kita beli dengan uang yang halal misalkan, ya, maka bejana yang dipakai juga akan bernajis, gelas yang dipakai juga akan bernajis. Karena kenapa? Karena zatnya itu sudah najis, ya. Karena ada hal-hal yang bernajis karena zatnya, ada hal-hal yang bernajis bukan karena zatnya. Ada ayam ini misalkan, ayam halal atau tidak? Halal, tapi kita belinya dengan uang hasil curian, statusnya berubah halal atau haram? Jadi haram, padahal aslinya halal. Babi halal atau haram? Kita belinya dengan uang halal, apakah dia akan berubah menjadi halal? Enggak bisa, ya kan, seperti itu, ya. Karena zatnya sudah najis, maka bejana-bejana yang mereka pakai itu juga akan bernajis. Fala ta'kulu min aniyati, maka jangan makan di bejana-bejana mereka. Illa antajidu baddan, illa antajidu buddan, ya.
kecuali jika kalian tidak mendapati selainnya sama sekali, maka cucilah, lalu makanlah dengan menggunakannya. Dan kalau seandainya kita tidak ada pilihan lain, kata Nabi, itu satu-satunya tempat misalkan, ya, maka cucilah dia sampai bersih, ya, kemudian makanlah di dalam bejana-bejana tersebut. Ya, ini kejadian banyak, Teman-teman yang kuliah di luar negeri, ya, tanyalah. Ya, mudah-mudahan di antara kita ini, mudah-mudahan nanti ada yang bisa S2, S3 keluar negeri gitu. Tetangga saya S2, S3 di Australia. Dia tinggalnya bersama bukan majikannya, bapak kosnya. Ya. Akan tetapi bapak ini punya anjing. Dan di dalam rumah jalan-jalan gitu. Dalam rumah jalan-jalan. Dan sekali dua kali mereka juga mengkonsumsi babi. Ini dosen Unsam. Lalu dia tanya, Ustaz, ini gimana nih? Kos-kosan saya, rumah saya non muslim, mereka pelihara anjing dan bejananya itu mereka pakai untuk minum-minum dan sebagainya. Itu sudah menjadi tradisi mereka. Maka saya bilang itu harus diberikan tempat khusus, kalian harus ada jalan keluar khusus, kalian harus ada piring-piring khusus, kalian harus ada tempat-tempat khusus yang dipakai untuk makan. Ya kan? Jangan digabung-gabung. Kenapa? Ya karena dia ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Bisa beli piring yang lain, beli tempat makan yang lain, tempat-tempat masak yang lain, dan ada pintu keluar yang lain. Keluarlah dari pintu tersebut. Sholatnya kami di mana? Sholatnya di kamar. Jadi mereka di satu keluarga dalam satu kamar, semuanya di situ. Kamar itu jadi tempat tidurnya, kamar itu jadi tempat belajarnya, kamar itu jadi dapurnya, kamar itu jadi tempat ibadahnya, semuanya di situ. Ya. Dan ini juga banyak dialami oleh teman-teman yang lain yang kuliah di Taiwan, di Jepang dan sebagainya. Ya. Kalau tidak ada pilihan yang lain, maka ambillah bejana tersebut ataupun tempat makan dan tempat minum, lalu cucilah sesuci-suci mungkin, lalu kita boleh. Tapi kalau ada pilihan yang lain, maka haram bagi kita tidak boleh memakan dari bejana-bejana mereka. Ya kan? Faghsiluha wa kulu fiha wa amma ma dzakarta bi annaka bi ardi saydin fama sitta biqausika fadzakarta Allah fakul. Adapun ketika kalian berada di daerah perburuan, kemudian kalian berburu dengan qaus, dengan panah ataupun dengan tombak atau dengan apapun yang sejenisnya, fadzakarta Allah fakul. Lalu sebutlah nama Allah di panah tersebut, sebutlah nama Allah di tombak tersebut, kemudian makanlah dagingnya. Wa masitta biqalbikal muallim fadzakartallaha faqul. Dan kalaupun tidak ada tombak, tidak ada panah, tapi yang ada hanya anjing yang muallim. Muallim ini bukan guru, dia bukan guru. Anjing. Tapi yang dilatih, yang terlatih. Jadi masya Allah, ya, masya Allah, salah satu iktibar yang luar biasa. Anjing ini dia sangat cepat belajarnya, sangat cepat dia terlatihnya. Makanya dikatakan al-kalbul muallim. Ya, sangat cepat terlatihnya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan mukallibin. Ya, apa di dalam surat Al-Kahfi? Mukallibin, pokoknya ada kalimat mukallibin, seperti anjing, kegigihannya, kemudian cepat belajarnya dan sebagainya. Ya. Maka samillah, ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian makanlah. Ya. Dan hewan-hewan yang sudah diburu tersebut, maka dia sudah halal karena kita menyebutkan nama Allah di sana. Ya.
Sedangkan anjing yang belum terlatih, ya, mana tadi? Fadzakarta Allah fakul wa ma sitta biqalbika alladhi laysa bimuallimin fa adrakta zakatahu fakul. Dan kalaupun ada anjing yang belum terlatih kemudian dia berburu, maka seandainya kita sempat kita dapatkan hewan buruan tersebut, kemudian sembelihlah dan kita makan di sana, dan sebutlah nama Allah ketika kita sembelih, kemudian makanlah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan kemudahan demi kemudahan, dan bagaimana beliau ini menjelaskan sesuatu. Jadi menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu beliau menerangkan, menjelaskan. Ini tidak boleh. Ya, misalkan ini tidak boleh. Oh, ini boleh. Lalu kenapa boleh dan kenapa yang tidak boleh? Ya, jadi dijelaskan satu persatu. Sedikit lagi Ustaz. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, inna nujawiru ahlal kitabi wa hum yadbukhuna fi qudurihimul khinzira wa yashrabuna fi anaihimul khamrah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bertetangga dengan ahlul kitab. Mereka memasak daging babi dalam kuali mereka dan minum khamar menggunakan bejana mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, in wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabuha. Kalau kalian tidak mendapatkan bejana yang lain, tidak mendapatkan tempat yang lain, fakulu fiha, maka makanlah di dalam bejana tersebut, washrabuha. Wa illam tajidu ghairaha farkhasuha bil ma'i wa kulu washrabu. Dan bila tidak mendapati selainnya, maka cucilah dengan air yang sebaik-baiknya sehingga hilang tanda-tanda najisnya, lalu makanlah dan minumlah dengannya. Jadi kalau ada pilihan yang lain, maka pilihlah, dan kalau tidak ada pilihan yang lain, maka makanlah dari sana. Ya. Jadi asatidz bukan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana orang-orang bertanya kepada Nabi dan bagaimana Nabi ini menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Yang pertama tadi, orang menjawab dengan bagaimana pendapat antum, ya, bagaimana pendapat anda, sehingga Nabi memiliki ruang yang luas untuk menjawab pertanyaannya. Lalu di hadis yang kedua Nabi menjelaskan kenapa tidak boleh dengan kuku, kenapa tidak boleh dengan gigi. Beliau menjelaskan sebabnya, menyebutkan sesuatu ini dilarang, kemudian menyebutkan alasannya kenapa. Menyebutkan sesuatu ini diperbolehkan, kemudian beliau memberikan alasannya kenapa. Lalu di hari selanjutnya kita lihat bahwasanya Nabi ini memberikan pilihan-pilihan kepada orang yang bertanya, orang dalam keadaan darurat, lalu bertanya kepada Nabi, dan Nabi paham betul orang ini dalam keadaan darurat. Nabi memberikan pilihan, kerjakan seperti ini, dan kalau ini tidak bisa, maka bolehlah yang seperti ini. Kerjakan dengan cara seperti ini. Kalau ini nanti tidak bisa, maka bolehlah dengan cara yang seperti ini. Bilang pada rumah. Oh, hujan misalkan, nggak bisa datang. Kalau dengan hujan nggak bisa datang, maka bolehlah belajar seperti ini misalkan, dan sebagainya. Ya. Yang penting tujuan itu sampai. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan baru bagi kita, menjadi ilmu bagi kita, dan bisa bermanfaat bagi kita, dan bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sampai di nomor 14. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke nomor yang 15. Biar nggak 14 terus ini ya, masuk ke 15. Syukran atas perhatiannya, dan kita ada waktu 5 menit bagi yang ingin bertanya.
Dipersilakan Ustaz. Hah? Apanya? Oh. Izin bertanya Ustaz, meskipun saya tidak dari awal Ustaz, jadi kalau pertanyaan saya sudah jawab, saya mohon maaf. Ustaz, itu Ustaz tentang apa namanya itu, tentang sembelihan ahlul kitab Ustaz. Kalau di Al-Maidah ayat 5 itu kan disebutkan bahwa dihalalkan Ustaz ya, sembelihan orang-orang ahlul kitab. Apakah ahlul kitab itu juga termasuk orang-orang kafir hari ini Ustaz? Ya, misalkan orang-orang Kristen, misalkan kita ke Medan ada tempat makan orang Cina Kristen itu, apakah juga tanpa kita perlu tanya-tanya kita boleh makan situ? Kemudian yang kedua Ustaz, tentang yang sembelihan anjing-anjing yang mu'alim Ustaz, yang terlatih Ustaz. Kalau di Al-Maidah juga disebutkan bahwa kalau binatang buruan itu terlatih, itu halal sembelihan Ustaz, kalau bisa ya. Ketika dia gigit mati, halal sembelihan. Ya. Itu ada yang bertanya saya Ustaz, bukankah air liur anjing itu mubalaghah, najis mubalaghah Ustaz? Itu gimana kita jawabnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Yang pertama ahlul kitab. Ahlul kitab yang dulu itu masih ada atau tidak sampai sekarang? Sehingga pada dulu itu masih diperbolehkan seseorang menikahi dengan ahlul kitab. Yang namanya ahlul kitab, boleh seorang laki-laki menikahi ahlul kitab yang perempuan. Maka pernikahan ini sudah diharamkan sampai hari ini, dengan alasan bahwasanya ahlul kitab yang dulu itu sudah tidak ada di hari ini. Maka dalam hal sembelihan pun juga sama, ya kan? Yang dulu mungkin sembelihan ahlul kitab itu masih boleh kita makan, maka sekarang ini sudah tidak boleh. Ya. Tidak lagi kita dapatkan, mungkin ada orang yang benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tapi mereka non muslim. Maka sembelihan mereka apakah halal ataupun haram? Resto mereka apakah halal ataupun haram? Ya. Kalau kita punya pilihan yang lain, di daerah tersebut ada restoran yang milik orang muslim, maka kita pilihnya restoran yang muslim. Kalau tidak ada pilihan yang lain, ini daerahnya semuanya non muslim, ini misalkan daerahnya non muslim, kita nggak ada pilihan lain, maka kita dilarang untuk bertanya-tanya, dilarang untuk menyelidiki ini halal ataupun tidak. Maka makanlah di situ, kemudian sebutlah nama Allah ketika makan. Kalau tidak ada pilihan lain, ya. Tapi kalau ada pilihan lain, maka kita tidak boleh makan di. Wallahu alam derajat haramnya seperti apa, tapi makanlah di tempat yang memang kita benar-benar yakin itu restoran orang muslim dan disembelih secara muslim. Tapi kalau tidak ada, kita dilarang ini. Ya. Daging sapi yang hadir di meja makan kita, itu kita dilarang bertanya ini diekspor dari mana, diimpor dari mana, setelah itu dari negeri mana, apakah mereka muslim apa bukan, apa mereka menyembelih atau tidak. Terus kita selidiki. Air minum yang hari ini kita minum ini misalkan, ini diproduksi di Jawa misalkan, di Pasuruan misalkan, apakah
sumbernya halal, apakah mereka prosesnya apakah halal dan sebagainya. Nah, maka tidak bertanya-tanya sedetail mungkin tentang apa yang hadir di depan kita, kecuali kita sudah tahu benar ini. Ya, ini masalah sembelihan. Wallah, kalau kita ada yang lebih meyakinkan kita ini muslim, maka kita makan di tempat yang muslim. Ya. Nah ini satu. Adapun anjing-anjing yang yang dipakai untuk berburu, kemudian dia makan menggigit hasil buruan tersebut, apakah itu akan bernajis atau tidak? Itu akan bernajis. Maka yang bagian yang gigit ini halal, ini dagingnya halal, tapi bagian yang kena gigitan anjing itulah yang dibuang. Itulah yang dibuang. Ya kan? Ada satu masjid misalkan, masuk anjing. Kita nggak tahu apakah ada liurnya ataupun tidak. Ya. Maka bagian-bagian yang kena liurnya itulah yang dibersihkan, bukan bagian-bagian yang lain. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun terhadap jenis liur anjing ini itu bukan untuk menghusnuzonkan diri kita. Ya, untuk menghusnuzon diri kita. Barangkali ada satu bejana, di situ ada air, kemudian kena anjing, maka kita husnuzon mungkin tidak terkena dengan liurnya, meskipun kena gitu, meskipun kena. Ataupun kita lihat anjing itu basah misalkan, ya, maka kita berhusnuzon, jangan-jangan anjing ini bukan dari bejana ini, tapi dari tempat yang lain, sehingga bejana ini boleh kita gunakan untuk berwudu. Ya. Selama tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwasanya ini air liurnya, enggak. Ya, jadi dari warna, kemudian rasa, bau dan sebagainya. Jadi seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Mungkin dan Sabtu depan kita cari lagi. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz, masih terkait sembelihan tadi, Ustaz. Apa betul Ustaz itu maksudnya pandangan dari Imam Malik bahwasanya betul berpandangan bahwasanya anjing itu tidak najis bahkan air liurnya. Iya. Dan itu beliau berdalil dengan hal yang tadi, Ustaz. Iya. Kayak apa? Anjing peliharaan. Dan satu pandangan ulama lagi mereka mengatakan itu hanya ta'abud. Ta'abudiyah, hanya ibadah, maksudnya ya kita taat aja karena memang Rasul mengatakan itu sebagai gimana halnya ketika kita berwudu makan daging unta, kok batal? Pas wudu oleh kenapa ya? Taat aja, maksudnya kita nggak boleh tanya kenapa kenapa? Apakah para ulama itu menyepakati hal ini? Misalnya yang gigitan anjing itu yang hewan berburu itu halal, meskipun air liurnya itu tidak nanti tidak, maksudnya nggak air liurnya dibuang yang bekas gigitan, tetap juga halal. Ya, betul. Ya. Ya, jadi dalam perangkat Imam Malik seperti itu. Ya. Nah, dalam ini kan masalah sudah Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bagian yang terkena liur ini yang dibuang gitu. Bagian yang terkena liur ini yang dibersihkan. Bagian yang terkena liur ini yang disucikan. Nah, maksudnya tidak menganggap bahwasanya semuanya harus disucikan, semuanya harus dinajiskan, tidak. Ya. Dan yang antum sebutkan tadi itu sudah benar itu. Ya, dalam pandangan Imam Malik seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Baik, yang lain terakhir. Izin Ustaz, pertanyaan Ustaz. Misalnya kita lagi di tempat wisata Ustaz. Kemudian kan kita cari makan ini Ustaz. Di tempat wisata itu ada yang muslim, ada yang orang Cina, yang kafir atau non muslim. Jadi di tempat Cina ini walaupun yang kerja itu orang muslim, dia jual makanan,
kemudian harganya lebih murah Ustaz daripada yang tempatnya muslim. Nah di Cina ini satu bungkus pakai ayam udah 10.000. Di tempat yang muslim 20.000 Ustaz. Nah, udah tahu yang wisata ini orangnya pas-pasan. Iya. Jadi Ustaz, kita harus tentang memilih yang muslim atau diperbolehkan di tempat yang Cina tadi. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ini Ustaz tentang pelihara anjing hanya untuk menjaga kebunnya. Iya. Nah itu sering kali terjadi itu. Kemudian kadang-kadang dibawa pulang ke rumah. Nah jadi gimana itu Ustaz? Apakah diperbolehkan atau ada syarat-syarat tertentu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Untuk yang pertama, Bismillah, pilih yang muslim. Nah, ini menghidupkan ekonomi umat ini. Ya. Paling tidak yang saudara-saudara kita yang muslim, mereka membayar zakat dari usaha mereka, sedangkan yang sebagian lagi yang walaupun lebih murah gitu ya, tapi mereka tidak membayar zakat dan sebagainya. Kemudian masalah anjing ini, ada yang dipakai untuk menjaga kebun, dan bahkan ada juga yang dipakai untuk menjaga rumah. Ya. Di tempat orang itu ada yang dipakai untuk menjaga rumah. Bahkan mereka bukan di luar rumah, mereka masukkan ke dalam rumah. Maka seperti tadi, bahwasanya tidak semua yang menganggap bahwasanya anjing ini dia hewan yang bernajis. Ya, mungkin dalam Syafi'i iya seperti itu, tapi dalam mazhab yang lain ini tidak dianggap bernajis. Maka ada hal yang hari ini yang mungkin sangat disayangkan, memang boleh dibawa ke dalam rumah, dipelihara di dalam rumah, ya dengan tujuan untuk menjaga rumah dan sebagainya. Tapi tidak memberikan nama-nama yang mungkin nama itu kita muliakan. Nama misalkan nama Bobby, silahkanlah namanya, atau nama siapa. Tapi akhir-akhir ini ada yang memberikan nama Ahmad misalkan. Ya, bayangkan ada seekor anjing namanya Ahmad, ini kan luar biasa, dan ini terjadi. Ya. Adapun yang mau dibawa ke rumah, mau di rumah itu silahkan. Ya. Karena tidak semua mengharamkan. Oh ini tidak boleh ada anjing di dalam rumah, tidak boleh kita pelihara dalam rumah, nggak boleh. Ya. Ada yang membolehkan. Ya. Dia tidak boleh kita makan, tapi boleh kita pelihara sebagai dengan tujuan untuk menjaga kebun, menjaga tanaman, menjaga rumah dan sebagainya. Ya. Ini panjang sekali masalahnya. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya mungkin itu saja pada saat ini. Insyaallah Sabtu depan kita perjelas lagi. Sabtu depan kita kita perjelas lagi. Sabtu depan kita lebih rinci lagi insyaallah. Syukuran sudah berhadir, dan hari pun makin panas, ini kita butuh istirahat. Ya. Syukuran sudah berhadir, dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.